Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius. Energinya perihal terkait tentang pesan angel atau pesan malaikat buat kamu ya di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Kita lihat ya. Pesan angel. Angel itu bahasa Inggris ya guys. Dan bahasa Indonesianya itu malaikat ya. Malaikat itu nggak akan pernah bisa dilihat oleh manusia ya. Untuk kamu di bulan Juni 2022 untuk Sagi, beri saya 10 kartu, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Three of Cups, Judgment, Two of Cups, Justice, Three of Wands, Page of Swords, Three of Swords, Page of Pentacles, dua lagi untuk Sagi, satu lagi, oke. Ace of Wands dan The Hermit. Thank you untuk kartunya buat Sagittarius. Ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Sagittarius. Pesan angel atau pesan malaikat buat kamu di bulan Juni 2022. Oke. Sagi, dalam menjalani suatu hubungan ya, sebetulnya hubungan kamu ini cukup lancar ya, sebetulnya bagus pasangan kamu. Cuman yang Angel bilang di sini tuh kamu jangan terlalu terbuka mengenai hubungan kamu kepada orang-orang ya, karena kita nggak ada yang tahu yang namanya hati orang kalau sirik dengan kebahagiaan kamu gimana gitu. Karena ada beberapa masalah perkara yang akan kamu hadapi ke depan ini mengenai beberapa orang yang kayaknya saya lihat ini akan turut andil ikut campur nih ya. Jadi makanya komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu ini harus bagus ya, harus komunikasinya harus lancar. Karena apa? Karena hubungan yang bermasalah, hubungan yang ibarat kata kita mudah tergoda oleh omongan miring sama orang lain yang diberitahukan kepada kita, ini bisa menghancurkan hubungan kalian sendiri. Jadi berhati-hatilah ketika kalian berucap ya. Makanya saya tuh selalu bilang ya, jangan terlalu banyak banget nge-share banget kehidupan cinta kamu, sebijak mungkin, secukupnya gitulah Sagi ya. Karena kita nggak tahu ya, misalnya nih dia punya masalah, selalu gagal dalam percintaan, lihat kamu hidup kamu bahagia, bisa saja dia sirik dan memberikan saran yang tidak baik. Nah itulah orang yang licik. Nah orang yang licik ini saya ngelihat ini bisa saja dari teman kamu ya, atau mungkin orang-orang sekitar yang kamu kenal. Hati-hati tuh dengan mulut-mulut orang seperti itu. Tapi kira-kira apakah kamu bisa bersama? Ya bisa,
Ya asal kamu sama dia ini saling percaya, terutama kamu bisa percaya dengan pasangan kamu. Ya, kalau kamu nanti netting gara-gara omongan orang, ke bawah, kehasut, ya susah ya, gimana hubungan bisa lancar. Yang ada berantem, nanti takutnya gimana? Ya berpisah ujung-ujungnya. Well, Sagittarius, semua keputusan ada di tangan kamu. Ya, saya memberikan arahan ini agar kamu tidak terlalu terburu-buru, apalagi mempercayai orang-orang yang seperti itu. Ya, karena manusia ini kadang tuh ada yang betul-betul jahat, itu iri sama orang itu sampai kebangetan dan memberikan saran bisa menghancurkan kehidupan kamu, kehidupan cinta kamu. Supaya apa? Supaya kamu gak bahagia. Hati-hati kamu, apalagi dengan orang yang pura-pura baik tapi memberikan saran yang seperti itu. Sagittarius, saya doakan semoga hubungan kamu bisa lancar ya. Banyak-banyak berdoa. Ya, kalau orang nanya tentang hubungan kamu, kamu senyum aja. Gak usah terlalu banyak cerita. Ya, gitu aja, senyumin aja. Kalau ditanya apa sih kok gak cerita, lu senyumin aja gitu. Gak usah ditanggapin. Ya, kadang-kadang gini ya, orang lain itu cuma pingin tahu tentang hubungan kamu nih, hati-hati. Orang-orang cuma pengen tahu hubungan kamu, ibarat kata hanya sebatas kepo dan ada niatan yang kurang baik. Ya, ada orang yang ibarat kata pengen tahu tapi turut senang atas kebahagiaan kamu. Nah itu, nah yang jahat itu ya pengen tahu, kepo, nah di belakang sirik, di belakang mulutnya culas dan licik. Hati-hati sama orang kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? I know what you feel. Saya pernah ngerasain apa yang saya tahu, dan pernah ngerasain apa yang kamu rasain, dan itu terjadi pada teman saya, pada teman deket loh guys, lebih dari 10 tahun tapi bisa kayak gitu. Teman saya lebih dari 10 tahun. Nah, bisa kayak gitu, teman dekat, bisa dibilang sahabat. Gak nyangka sahabat saya menghancurkan hidup saya. Kamu makanya harus hati-hati. Saya bilang kayak gini, jangan sampai hal ini terjadi pada kalian. Ya, karena saya terlalu terbuka dengan sahabat saya sendiri, ternyata sahabat saya sendiri menghancurkan kehidupan cinta saya. Makanya saya bilang, gak semua orang itu baik. Gak semua teman kamu yang selalu menampung cerita sedih kamu, cerita bahagia kamu, tapi turut sedih atas kesedihan kamu, turut bahagia, turut gimana ya, ibarat kata ya malah sirik gitu dengan mendengar kabar kebahagiaan kamu. Gitu ya Sagi ya, semoga kamu paham sih maksud yang saya bilang itu apa. Ya, gak semua orang itu baik. Ya, intinya dalam hubungan ini kuncinya saling kepercayaan, itu sangat penting, sangat amat penting ya. Dan ingat, jangan terlalu terlena, terbuai, tergoda ketika kamu bercerita sama orang ya. Ketika kamu bercerita sama orang, nah mulailah orang itu akan pasang hal-hal yang licik di belakang buat kamu gitu. Semangat ya. Kita lihat pesan angelnya ini deh. Kalau kamu ingin bertanya apakah hubungan ini bisa bertahan atau tidak, kita lihat bagaimana dari energi kartunya buat Sagittarius. Oke. Satu lagi. Nah, jangan terlalu ekspresif ya. Ya, ekspresif itu maksud aku jangan terlalu menggebu-gebu dalam bercerita. Sagittarius, percaya aja dengan takdir kamu ya. Saya nggak bisa bilang kalian ini berjodoh atau tidak, karena dari kartu orakelnya aja masih ngambang. Ini lebih ke arah dimana kamu harus percaya dengan takdir kamu yang diberikan Tuhan untuk kamu. Jadi maksudnya mungkin dalam kartu energi ini orakelnya kamu harus percaya dengan Tuhan, karena sejatinya jodoh itu kan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya ya. Karena kartu orakelnya nggak ngasih tahu ya. Jadi memang lebih ke arah dimana kamu tuh harus jalani hubungan ini ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih kalian berdua bisa melewati ujian ini, karena ujian hubungan kalian berdua ini dari orang-orang yang ikut campur Sagittarius. Hati-hati nih, aduh ini nih bener-bener kalau sampai bertengkarnya gede, yang bahaya ini kamu ini ya. Semangat loh buat kamu, saya support kamu di sini, saya semangatin kamu supaya
masalah yang terjadi cepat selesai ya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.